dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang globalisasi. Nah, apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah suatu fenomena yang terjadi dalam suatu negara, kemudian menyebar ke negara-negara lain yang dapat mengubah atau mempengaruhi suatu sistem dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab globalisasi. Faktor yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antara negara menjadi lebih mudah. Kini kita bisa bertransaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa tatap muka atau lewat e-commerce. Yang kedua, meningkatnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antar negara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Proses globalisasi pun terus terjadi lewat perdagangan internasional ini. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang, produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sehingga terjadi penggabungan kebudayaan. Yang keempat, ekonomi terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain sehingga terjadi pertukaran produk dari satu negara ke negara lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari elemen dan budaya negara asalnya yang kemudian bisa saja mempengaruhi negara lain. Misalnya, produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum ditemukan di Indonesia. Namun karena popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan cantik ala Korea banyak diadaptasi oleh produk-produk lokal. Globalisasi secara positif. Yang pertama, masyarakat semakin maju. Globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Mobil, motor, dan barang-barang elektronik yang semakin mudah didapatkan. Perkembangan teknologi di suatu tempat dengan mudah segera ditiru oleh tempat lain. Penemuan dan perkembangan teknologi yang menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakat. Yang kedua, semangat kerja meningkat. Salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang semakin cepat. Kita harus berjuang agar sejajar dengan negara maju. Kita harus berjuang agar masyarakat tetap bertahan pada era global. Persaingan tersebut harus dihadapi dengan semangat untuk belajar. Sebab nantinya, saingan kamu akan berasal dari negara-negara lain. Kita tidak mungkin berpangku tangan hanya pasrah kepada nasib. Saatnya kini mengembangkan diri untuk meraih prestasi. Jika tidak, negara kita akan semakin tertinggal. Yang ketiga, ruang sosial yang semakin terbuka. Salah satu dampak globalisasi adalah terbukanya ruang sosial. Berkat kemajuan teknologi manusia dapat berkomunikasi dengan mudah. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada, kamu dapat membuka luas pengalaman yang baru ke seluruh dunia. Dengan email, chattingan, telepon, ataupun video call, kamu dapat menjumpai teman-teman kamu, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun. Kamu tidak perlu lagi jauh-jauh, cukup gunakan fasilitas-fasilitas yang ada sebagai komunikasi yang lancar. 4. Pertukaran budaya. Globalisasi menyebabkan budaya asing masuk dalam budaya suatu negara dengan mudah. Dengan begitu, budaya suatu negara dapat terserap dengan mudah di negara lain. 5. Pasar semakin luas. Secara ekonomi, dampak globalisasi adalah menyebabkan hasil produksi dalam negeri dapat dijual di luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang jauh lebih luas, akan tetapi ada syaratnya, yaitu produk tersebut harus mempunyai daya saing tinggi. Ada juga dampak negatif globalisasi, yaitu 1. Berbenjernya produk impor. Dampak negatif globalisasi adalah semakin banyaknya produk impor. Dalam globalisasi, kamu akan dihadapkan pada berbagai produk luar negeri, mulai dari berbagai barang elektronik, mobil, motor, adalah produk milik perusahaan di luar negeri. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak berpotensi untuk menjadi sasaran pasar berbagai produk luar negeri. Ditambah lagi, pada era global, hambatan perdagangan antar negara menjadi semakin terbatas. Harga barang-barang menjadi lebih murah. Hal tersebut menyebabkan produk dalam negeri semakin tersisih, dan kegiatan produksi dalam negeri
akan menjadi terabaikan. 2. Ketergantungan terhadap negara maju. Dampak globalisasi juga terkait ketergantungan. Negara berkembang seperti Indonesia biasanya belum siap menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara yang berkembang akan berlomba-lomba mencari pinjaman modal kepada negara yang maju. Akibatnya, negara maju yang memberi pinjaman dapat mengelola sumber daya di negara berkembang dengan bebas. Umumnya, negara berkembang masih menjadi korban dengan adanya globalisasi. Oleh karena itu, setiap negara mulai mengembangkan diri untuk meningkatkan daya saingnya. 3. Lapangan kerja semakin sempit. Harus diakui salah satu dampak globalisasi adalah persaingan kerja. Globalisasi menyebabkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dalam negeri. Mereka datang sebagai tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut jelas mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Persaingan kerja semakin meningkat. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri. Mereka harus memperhitungkan masuknya tenaga kerja asing. 4. Kerusakan lingkungan. Tak bisa dipungkiri, dampak negatif globalisasi adalah memburuknya lingkungan hidup. Tuntutan kemajuan mengharuskan negara-negara melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan usaha mengeksploitasi sumber daya tanpa perlu mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Akibatnya polusi udara semakin merajalela, pencemaran semakin tidak terkendali, belum lagi sumber daya alam banyak yang rusak. Alam pun akhirnya menjadi korban globalisasi. Dampak globalisasi adalah terkait memudarnya nilai-nilai sosial, masuknya budaya barat, dan semakin disibuknya setiap orang mengejar kemakmuran menyebab nilai-nilai sosial semakin memudar, masyarakat semakin mementingkan diri sendiri. Nilai kebersamaan dalam gotong royong dan musyawarah adalah mulai hilang. Orang sibuk bekerja setiap hari sehingga kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Masyarakat yang hidup dalam semak kegotong royongan bergeser menjadi masyarakat individualistik yang hanya mementingkan kebutuhan pribadi. Norma, budaya, dan tradisi yang sudah berubah. Terima kasih.